Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suprapto, Iya, selamat malam. malam Pak Indra. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya, Ya, kali yang penting kan sehat, Mas. nah itu yang terpenting. Iya, artinya kalau kita udah sehat itu semuanya enak. Iya, betul. Iya, Itu nikmat yang paling tinggi dari semua nikmat. Nikmat sehat, karena ketika kita sehat apapun kita bisa lakukan. iya. Oke, sebenarnya kalau nikmat tuh luar biasa. Betul. Apalagi sekarang nih zaman COVID ini, waduh, semua mengeluh. Betul. Baik swasta, pengusaha. Ya cuman dampaknya sih bukan kita sendiri. Iya. Iya. Hampir semua lini merasakan. Hampir semua lini merata. Makanya sekarang kan pesan para ustadz, para tokoh, jaga iman dan jaga imun. Artinya Jadi- kalau jaga iman itu, Ya perbanyak beribadah. Kalau dulu mungkin ibadahnya kurang maksimal, sekarang ditingkatkan lagi. Karena kita nggak tahu yang namanya ajal datangnya, kita nggak tahu kapan saja. Contoh kawan kita hari ini kita ngumpul bareng, 3 hari kemudian dia dipanggil. Nah, akhirnya kan kita berpikir, kita ini tinggal nunggu giliran loh. Kita kapan ini? Nah kalau iman kita tingkatkan, insya Allah ketika waktunya sampai seperti kawan kita, ya insya Allah kita siap lah. udah Seperti itu. punya bekal ya. Nah itu sama dengan kalau kita mau pergi jauh kan, bekal harus kita siapkan dulu. Betul. Gitu. Yang kedua, jaga imun, berarti kan jaga kesehatan. Ya kalau sudah ajal kata orang, loh Pak ngapain jaga imun? Kalau sudah waktunya meninggal atau meninggal saja. Iya, tapi kan kalau imun kita kuat, insya Allah kita tidak akan mengalami proses seperti yang lain. Harus sakit dengan begitu susahnya. Ya kalau meninggal dengan cara yang wajar lah seperti itu. Ya minimal ikhtiar lah ya. Nah, ya, harus ada ikhtiar Ada dong. ikhtiar, ya. Betul. Ini ngomong-ngomong, Mas Prapto ini kan dikit banyak mengetahui dan juga bisa dikatakan ya ustadz lah ya. Waduh, kalau dibilang ustadz kayaknya terlalu lah, terlalu tinggi lah, kayaknya belum lah ya. Belum lah ya. Hanya tahu dikit-dikit, Dikit-dikit. karena masih banyak yang lebih layak. Jadi gini loh Mas, kita ini kan menyambut HUT kemerdekaan yang ke-76 ya, Ya betul. kalau nggak salah. Apa sih Mas sudut pandang tentang kemerdekaan itu menurut kacamata agama itu? Jadi kalau berbicara tentang HUT kemerdekaan, kembali lagi ke apa ya? Kita mengenang kembali seperti perjuangan tokoh-tokoh kita, ya tokoh-tokoh kita, di zaman perjuangan zaman dulu, bagaimana mereka berjuang untuk bagaimana bangsa Indonesia ini bisa merdeka, seperti itu. Dan itu pun diamanahkan oleh tokoh-tokoh besar ulama kita kan, bahwa kata mereka bahkan NU bikin kata NU Hizbul Watol minal iman. Apa itu? Ya, bela negara itu sebagian daripada iman. Seperti itu. Artinya kita sebagai umat Islam ya harus tadi wajib bagaimana kita membela negara kita, kemudian membangun negara kita dengan seperti kita 76 tahun ya memperingati Indonesia merdeka. Itu kan otomatis kita ini mengenang jasa perjuangan mereka, sekaligus juga kita bagaimana berjuang, umat Islam ini berjuang bagaimana membangun Indonesia. Nah, bukan hanya sekedar yang selama ini banyak digaungkan kan hanya sekedar pembangunan fisik, tapi sebenarnya yang harus digaungkan adalah pembangunan mental dan spiritual. Ya, karena kalau kemarin kita berkaca dari banyak tokoh yang ngomong Indonesia ini sekarang miskin akhlak. Nah, karena sekarang sudah ya kalau kita ini ke politik lagi jadinya ya. Nah coba kalau orang Indonesia ini betul-betul imannya kuat dari agama apapun lah, ketika mereka ini beragama aja dengan cara yang benar ya. Kalau orang Islam ketika dia
sholat misalnya, dia sholatnya benar-benar sholat, bukan hanya ketika sholat saja, tapi begitu pulang, begitu dia kerja, apa yang dilakukan ketika sholat, ya itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah dia nggak akan melakukan hal yang negatif. Nah itu salah satu cara tadi kita membangun Indonesia dengan apa namanya, dari segi akhlak tadi, seperti itu. Jelas juga artinya kita merdeka itu memang sudah berakhir, cuman kita yang generasi penerusnya itu harus memperjuangkan lagi arti dari kemerdekaan itu. Betul. Memang kalau bicara berjuang, ya pahlawan kita luar biasa. Mereka mengorbankan jiwa, raga, ya nyawa mereka loh. Ya. Ratusan bahkan ribuan, nggak terhitung lagi. Untuk memperjuangkan Indonesia sampai merdeka. Nah sekarang tugas kita, generasi penerus ini bagaimana melanjutkan perjuangan mereka. Artinya untuk mengisinya. Justru sebenarnya lebih berat, tinggal mengisinya gitu. Lebih berat ya. Iya, yang berat itu ya sekarang ini sebenarnya. Makanya bahkan ada tokoh yang ngomong, wah kita ini sudah mulai degradasi moral katanya. Sudah orang nggak mau lagi melakukan hal yang di luar batas seperti itu. Makanya ya ini kita harus kembali lagi. Mumpung ini eranya pandemi, tadi ayo kita kembali nih. Kita mulai jaga iman kita baguskan iman kita, apalagi di di menjelang ulang tahun ya, menjelang ulang tahun negara kita. Nah ini kita harus introspeksi lagi. Sudah 72 tahun dan sekarang 76 tahun ya, 76 tahun. Terus umur kita sekarang sudah berapa? Apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa? Ya kalau kita sebagai orang biasa nggak usah muluk-muluk lah, minimal jaga diri kita dari hal-hal yang kira-kira merugikan orang lain dan merugikan lingkungan dan bangsa dan negara. Artinya kita saling menghargai lah. Betul, ya sesama. Sebetulnya antara suku, ras, agama. Karena yang berjuang dulu itu saya rasa ya semua ikut berjuang, jadi ikut berjasa semua gitu loh. Iya, nggak boleh saling klaim. Nggak boleh saling klaim. Semua ikut terlibat. Iya, makanya di akhir-akhir ini kan kalau melihat berita tuh kayaknya isu agama tuh kayaknya gencar banget ya. Nah itu yang kita tidak cocok ya, apalagi sekarang ini seolah-olah kan ya, kalau kita bicara kembali, kita nggak mau, kalau kita ungkit-ungkit kan sama saja kita memberi sesuatu ke orang lain. Ketika orang lain ini melakukan sesuatu yang jelek dengan kita jadi nggak ikhlas. Bukan seperti itu ya. Tapi kita kan umat Islam ini luar biasa loh berjuangnya. Kalau kita bicara dari Pancasila itu juga hadiah terbesar dari umat Islam untuk bangsa ini kan. Seperti itu. Artinya kalau sekarang ini ada oknum yang mencoba menghapus sejarah bagaimana perjuangan umat Islam untuk bangsa, itu sudah kelewatan. Mereka nggak tahu sejarah atau memang sengaja seperti itu. Tapi ngomong sejarah itu udah hilang loh, Pak. Nah, karena sejarah itu kan dibuat oleh penguasa. Siapa yang berkuasa yang buat kan begitu. Sejarah itu, apalagi pandemi ini udah 1,5 tahun ya. Yang namanya daring dari SMA, SMP, sampai SMA. Kayaknya sih kurang maksimal ya belajarnya. Betul. Ya saya pribadi sebagai orang tua juga merasa seperti itu. Saya punya anak yang masih sekolah, yang pas ya tatap muka. Karena tadi ketika kita bicara dengan cara konsep seperti ini, itu tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah tadi, tinggal sekarang ayo sama-sama yang Muslim, yang Islam, yuk kembali ke masjid. Yang agama lain, yuk kembali ke, mereka harus yang tadinya enggan untuk beribadah, mungkin yang Kristen atau Katolik yang mereka jarang ke gereja, yuk ke gereja. Yang Hindu dan Buddha kembali lagi, artinya mereka kembali yuk jaga iman masing-masing. Jadi sama-sama ngebangun lah gitu ya. Betul, ketika iman mereka kuat, insya Allah imun dengan sendirinya juga akan meningkat. Karena kan untuk jaga imun ini kadang-kadang ya saya sedikit banyak tahu lah tentang bagaimana sehat ya, seperti itu. Kalau sekedar untuk konsumsi obat, konsumsi produk-produk segala macam, itu kan secara yang kasat mata, yang secara fisik ya. Tapi secara ruhani, ruh kita ini makanannya bukan itu.
Ruh kita ini makanannya ya tadi bagaimana kita pendekatan diri dengan yang kuasa, otomatis kan dengan mendekatkan beribadah kita semakin bagus. Nah ketika seperti itu, minum, Mas. Oke, makasih. Seperti itu otomatis kan tingkat kepasrahan kita ketika memang waktunya kita mau dipanggil, kita nggak pusing. Wong semua juga ibaratnya apa? Kalau kita lagi di bank itu nunggu antrian kok, tapi nggak tahu kapan kita dipanggilnya kan gitu. Seperti itu. Ya itu loh Mas. Artinya dari makna menurut agama itu berarti kita ini harus intinya bersatu lah gitu. Iya, betul. Bersatu. Betul. Berarti bersama-sama kita membangun, jangan saling ego, saling hormat menghormati satu sama lainnya. Ya kalau itu terlaksana ya insya Allah kayaknya aman ya. Iya. Yang terpenting itu jangan merasa dirinya paling berjasa. Nah itu yang paling bahaya. Nah, semua kalau mau klaim ya akhirnya kan ribut, gontok-gontokan. Itu yang akhirnya timbul perpecahan. Umat kami yang begini ya udah jadi bentrok akar. Udah sekarang sama-sama yuk isi kemerdekaan dengan cara apa? Yang Islam dengan cara bagaimana, yang agama lain dengan cara bagaimana, dan kita harus saling menghargai dan menghormati. Nah, iya, ya, artinya semua agama itu kan serasa nggak ada yang ngajarkan yang nggak benar ya, pasti benar semua lah yang bagus. Tinggal oknumnya aja, pelaksanaannya aja. Kalaupun ada seperti itu, oknum itu yang melakukan. Jadi kita nggak boleh, ada terjadi seperti ini. Makanya saya paling nggak suka ketika ada terjadi kasus ini yang sering jadi, kan di Indonesia nih ada bom misalnya, pelakunya Islam, langsung agamanya digeret. Nah itu nggak benar. Oknumnya ini, gitu loh. Jangan dibawa agamanya, gitu loh. Ini oknumnya. Ya nggak benar. Kalau agamanya nggak pernah mengajarkan seperti itu kok. Agama mengajarkan bagaimana kasih sayang, bagaimana menghargai orang lain. Wong dalam Islam saja membunuh makhluk yang bernyawa itu saja kalau tanpa hak itu nggak boleh. Jangankan manusia artinya kan? Iya, makhluk loh. Makhluk Nah, aja. kalau manusia itu saya pernah baca itu ya di Quran apa di hadis, kita membunuh satu manusia itu sama dengan membunuh orang sedunia. Satu manusia itu. Satu manusia. Nah, dosanya ya. Nah, begitu juga ketika kita merawat manusia yang sakit, kita rawat, itu sama dengan kita tadi membantu untuk sama dengan kita merawat orang sedunia. Seperti itu. Iya. Artinya kan luar biasa. Artinya akhlak lah ya, yang harus ditonjol itu akhlak ya. Betul. Makanya saya sekarang agak miris di di tempat kita. Ya kita kalau contoh kayak ilmu agama, kayak agama Islam saja di sekolah paling hanya 2 jam. Yang paling banyak kan di rumah. Nah kita menuntut kenapa anak-anak sekarang dengan anak dulu kok beda? Karena yang dikembangkan sekarang bukan akhlak, tapi ilmu. Sementara yang paling bagus, kenapa orang dulu itu lebih mereka menghargai, ketemu guru aja takut-takut ya, sampai ngumpet-ngumpet, nggak berani nongol, sembunyi di balik dinding, kadang-kadang lari ketemu gurunya. Ya kan, anak sekarang enggak. Halo Pak Guru, tos, karena apa? Karena tadi sudah mulai bertukar nih, mereka mendahulukan pendidikan ini, mendahulukan ilmu, harusnya akhlak dulu. Makanya kemarin sempat ada pertanyaan kayak kuesioner gitu, duluan mana, akhlak dulu apa ilmu dulu? Yang benar itu kan akhlak dulu, seperti sekarang dilakukan oleh, nah ini sekarang saya banyak ketemu dengan tokoh-tokoh dari pondok pesantren ya, mereka cerita, makanya di pondok konsepnya seperti ini. Nah kita di pondok ini bagaimana kita sebelum kita mengajarkan ilmu dengan santri, itu yang kami ajarkan adalah bagaimana akhlak dulu. Jadi akhlaknya jadi dulu, dia punya adab dulu. Ketika akhlaknya dia sudah terbentuk, ilmu tinggal ngikut kok. Ketika nanti dia jadi pejabat, dia akan jadi pejabat yang santun, pejabat yang bagus, yang lurus, yang nggak neko-neko, yang betul-betul berjuang untuk rakyat. Nah, ketika yang didahulukan ilmu, ketika dia sukses, nanti kelakuannya ya nggak karu-karuan tadi. Itu. Makanya pentingnya mana? Alam dulu, adab dulu, baru ilmu. Tapi kan zaman udah berubah, Mas. Iya,
Jadi artinya kalau zaman dulu itu ya, kita dulu sama orang tua tuh memang, tapi kalau sekarang beda gitu loh. Nah itu salahnya di situ. Nah itu, jadi kita mau kasar sama anak, katanya kita kena pasal, Bapak Perlindungan Anak nggak boleh dipukul. Jadi situ bertentangannya. Benturannya di situ. Itu yang suka salah kaprah di situ. Padahal dalam Islam pun kan diajarkan kan, ketika mendidik anak dipukul boleh. Jangankan anak, istri aja dipukul boleh. Tapi pukulnya bagaimana? Ya kan ada aturannya. Mukul tuh nggak boleh di tempat yang kira-kira bikin bahaya. Pukul di kaki. Usia 7 tahun, anak sudah mulai harus sholat. Mulai belajar sholat 5 waktu. Ketika dia nggak mau, pukul mana kakinya kan seperti itu. 10 tahun apalagi mereka sudah wajib kan seperti itu. Dan ketika nggak mau, pukul. Nah itu kan dalam tahap mendidik seperti itu. Nah ini semua nggak boleh. Akhirnya melunjak. Kalau udah usia di atas 10 tahun, mungkin pendekatannya lebih ke persuasif. Ngobrol, kita arahkan. Nah saya ke anak-anak juga seperti itu. Saya nggak, ketika kecil agak keras, tapi begitu sudah besar seperti yang tua itu, ketika ini ajak ngobrol. Yang tua itu di mana Mas? Di Pondok Pesantren Baitul Muslim. Di mana? Jepara. Di Jepara sana ya? Iya, Lampung Timur. Mondok sana ya? Iya. Udah kelas berapa deh? Sekarang naik kelas 7. Berarti di SMP ya? Kelas 8 deh, kelas 8. Ya SMP. SMP ya? Iya, kelas 8. Kelas 8 SMP. Iya. Yang saya sampaikan ke anak saya begitu. Kamu terserah, karena jurusannya tahfiz. Saya nggak tuntut kamu untuk pinter. Saya nggak tuntut kamu untuk jadi nomor 1, harus bisa ini, enggak. Yang saya minta kamu, akhlakmu harus lebih baik. Yang kedua, sholatmu dijaga. Yang penting hafalanmu, Papa nggak nuntut kamu harus punya hafalan berapa juz. Tapi kamu harus berusaha semaksimal mungkin sesuai kamu mau dapat berapa juz, silakan. Tapi harus fokus seperti itu. Kalau ke sekolahnya ngikut saja seperti itu. Karena ya tadi ketika ilmu agamanya jadi, ya insya Allah yang lain-lain dapat seperti itu. Kata Rasul kan, kalau kita mengejar dunia, ya paling hanya capek saja kan, dapatnya ya hanya itu saja. Tapi kalau kita kejar akhirat, dunia dapat. Jadi kalau kejar akhirat, dunia dapat. Iya, seperti itu. Kalau kejar dunia, akhiratnya nggak dapat. Nggak dapat. Dunianya pun kadang-kadang hanya dapat sedikit. Itu ya. Itu. Ya zaman sekarang itulah. Kadang-kadang kita keras juga. Di sekolah juga nggak bisa lagi Mas. Betul. Ya, yang namanya anak nakal dipukul itu udah nggak bisa lagi. Jadi ya betul kata Mbak Prapto tadi itu, dengan sendirinya mereka sama guru itu ya kurang menghargai. Iya. Kurang menghargai. Karena di zaman saya dulu itu kalau yang kuku panjang itu dipukul. Rambut gondrong dijambak. Rambut gondrong dijambak. Dibotaki. Suruh hormat bendera. Iya. Iya di zaman saya. Di sekarang nggak ada lagi. Saya juga masih ngalami Pak Indra. Masih ngalamin ya? Masih ngalami. Iya. Apalagi kami di STM. Kalau telat di depan gerbang itu ada salah satu guru yang sudah bawa cambuk rotan. Lewat cetos, tapi nggak marah, nggak pernah dendam. Iya. Tapi justru ternyata itulah pendidikan yang luar biasa yang mereka tanamkan. Tapi kayaknya sulit ya mau kembali kayak gitu ya. Sekarang nggak ini yang harus dibenahi dulu, sistem pendidikannya dibenahi. Ya karena itu tadi, jadi perubahan zaman dan juga ada punya undang-undang perlindungan anak. Iya. Karena satu sisi juga banyak anak yang disiksa sih banyak sih Mas. Banyak. Ya, iya. Mungkin misinya ke situ, cuman imbas itu kepala itu cuman ya. Iya. Itu namanya adalah perkembangan zaman kan. Ya mau gimana lagi, ya sudah begitu. Ya kalau zaman dulu ya itu tadi, kita itu sama orang tua tuh, waduh, Luar biasa. luar biasa.
Kalau sekarang ya ada orang tua yang lebih tua lah duduk di pinggir jalan, kita lewat jalannya nunduk sambil ngomong kan, iya. Permisi Pak, Bu, Mas, Om. Sekarang ada orang duduk, orang tua aja pura-pura nggak ngelihat. Pak minta duit. Karena tadi adabnya sudah jauh. Sudah jauh ya. Dan tapi insya Allah belum terlambat. Jadi kalau sistemnya dirubah, ya mudah-mudahan lah kembali. Jadi kembalinya memang bentengnya agama lagi. Agama memang harus betul-betul diperkuat. Ya kadang-kadang orang bilang sok agama, sok ini fanatik itu boleh. Justru dalam Islam fanatik itu harus ya. Tapi yang nggak boleh justru fanatik suku, fanatik ini. Kalau fanatik agama itu harus. Itu menanamkan keyakinan. Iya betul. Ketika disenggol keyakinan kan orang langsung ini. Makanya umat Islam kan ketika ada sesuatu yang memantik, mereka diganggu dengan hal yang lain, mereka diem. Tapi ketika agamanya disentil, girohnya itu naik. Ini jangan main-main kan gitu. Jangankan orang yang memang beragamanya sudah bagus, orang yang biasa saja ketika sudah menyangkut masalah keyakinan, masalah akidah, mereka bisa ngomong, gue nggak sholat, gue mabok, gue minum, tapi kalau lo ganggu agama gue sikat lo, kan begitu. Itu karena apa? Tingkat keimanannya itu yang luar biasa. Tapi semua agama juga begitu saya. Ya, saya rasa semua agama juga seperti itu. Jadi kalau agamanya kita hina juga pasti dalam protes. Ya, juga. pasti protes. Kebetulan saya Islam, ya berkacanya dari sudut pandang Islam, seperti itu. Iya. Jadi kesimpulan kembali ke pandangan tadi itu, untuk kacamata Islam tadi, agama tadi mengenai kemerdekaan tadi itu artinya kita tidak boleh saling caci lah itu ya. Betul. Jadi hargailah antara umat beragama saat ini, karena beberapa tahun terakhir kan terjadi tuh ya konflik antara agama, antara suku. Nah, pemicunya kecil, hal sepele sebenarnya, tapi menjadi besar. Itu juga mungkin hoak juga. Nah, iya, karena sekarang di era medsos yang luar biasa ini kan sekarang nggak ada bisa ditutup. Hal yang benar dan yang salah itu susah. Yang bohong dan yang benar itu susah dibedakan. Seakan-akan benar, seakan iya. Dan pinternya mereka itu bisa meyakinkan. Nah, betul. Karena diulang-ulang. Seperti iklan lah, contoh iklan ya. Kalau bicara iklan, saya kadang penasaran, saya amati. Kebetulan saya juga kan di marketing kan ngelihat nih, kenapa iklan itu kadang-kadang jengkel kan? Ya kita lihat sekali iklannya jengkelin banget. Tapi dia ulang terus dalam satu, kita nonton TV, iklan itu muncul bisa 5-10 kali dalam 1 jam. Akhirnya kita ingat, itu produk itu. Ternyata mereka mau apa? Menciptakan tadi di otak kita nih biar itu yang keluar. Begitu. Jadi akhirnya ya tadi, mau sesuatu yang jelek kalau diulang-ulang akhirnya masuk dalam otak kita. Ketika sudah masuk dalam otak kita, nah cuci otaknya udah masuk nih. Terus lama-lama akhirnya kalau kita semakin meyakini itu yang tadinya salah itu jadi benar. Nah itu yang kan bahaya. Yang benar jadi salah. Nah itu makanya kita sebagai manusia ya, sebagai orang Indonesia harus bijaklah dalam hal seperti itu. Apalagi ketika bicara sensitif mengenai agama ini harus hati-hati. Jadi jangan mudah terprovokasi. Yang penting tadi ketika kita pengen mengisi kemerdekaan ya saat ini di 76 tahun ya Indonesia merdeka, ya minimal kita sesama anak bangsa, kita saya pribadi sebagai umat Islam ya harus saling menghargai dengan yang lain. Kita punya satu keyakinan, orang juga punya keyakinan. Kita nggak boleh memaksakan dan tidak boleh mencaci apapun yang memang sudah menjadi keyakinan agama lain. Kalau sudah seperti itu, insya Allah ya Indonesia akan rukun, damai, kita seperti dulu lah. Ya, saling bergaya. Ya, kita rindu lah. Iya, suasana seperti itu. Rukun, damai. Nah kalau sudah seperti itu kan kompak nih, ketika sudah berkanak-kanak, untuk maju itu perkara mudah. Gitu loh, karena kompak kan. Iya. Kayak kita gotong yang paling sepele kita gotong sesuatu lah, katakanlah gotong rumah kalau zaman dulu ya. Gotong rumah, orang pindahan rumah, zaman dulu kan rumah kayu tuh digotong rame-rame. Nah kalau yang gotong itu mereka tidak kompak, nggak akan jalan.
yang sebagian pengen maju ke sana, yang ini pengen ke sini, ini pengen, yang ada rumahnya malah rusak. Nah, sama dengan bangsa kita, ketika kita yang ini pengen begini, ini pengen begini, saling menekankan egonya masing-masing, akhirnya kan malah terjadilah konflik. Nah, tapi kalau kita sudah kompak, mau agama apapun silakan, urusan beragama, urusan pribadi masing-masing. Jangan pula menyenggol urusan agama orang lain. Kita kompak sudah sebagai, karena Rasul pun dalam Islam kan mengajarkan ketika ada salah satu umat orang Yahudi ya, orang Yahudi yang meninggal lewat, Rasul berdiri. Sahabat tanya kan, ya Rasul, kenapa engkau berdiri? Itu kan orang Yahudi. Rasul tanya, apakah itu bukan manusia? Manusia, Rasul. Ya, saya menghargai dia sebagai manusianya. Gitu loh. Jadi mau dia agama apapun, kalau dia manusia, ya kita harus kita hormati dong. Itu. Jangankan dengan manusia, dengan hewan, dengan binatang aja kita harus menyayangi kok, apalagi dengan manusia kan? Sesama manusia harus lebih. Oke lah Mas Prapto. Artinya saya tarik kesimpulan, kita saling menghargai satu sama lain, menjaga kerukunan beragama, dan kita jangan saling ego. Ya. Dan kita bekerja untuk mengisi kemerdekaan ini. Kira-kira begitulah kesimpulan yang kita bicarakan ini. Oke, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Sama-sama Pak Indra. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salahnya, saya minta maaf. Sama-sama Pak Indra. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu. Bye-bye.